Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para sesepuh dan bini sepuh, bil khusus orang tua kita di Ngajiriman, dan juga para bapak-bapak, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan, karena dengan karunia, nikmat dan juga cucuran rahmatnya, alhamdulillah pada subuh hari ini bertepatan kita melakukan ibadah puasa Ramadan 9 hari. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengimani dan meyakini akan kenabian dan kerasulannya. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil
kita mendapatkan bagian syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita meniatkan diri kita untuk i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan niat kita ini Allah jadikan pundi-pundi amal yang kelak nanti di yaumil qiyamah menjadi bagian dari amal soleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kitab tafsir surah Yasin. Kemarin terakhir sampai ayat wa ilaihi turja'un, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya kata Allah di dalam surah Yasin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Allah summa qala, kemudian berkata itu Habib An-Nijar, A'attakhidhu, mengapa aku ini menjadikan atau menyembah min dunihi alihatan, menyembah Tuhan selain Allah. A'attakhidhu itu tafsirannya istifham, pertanyaan, bimakna inkari, istifham inkari. Ada istifham inkari namanya. La a'attakhidhu min duni alihah, maksudnya aku tidak akan menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Jadi kembali bahwa di dalam ayat ini Allah mengutus Rasul utusan untuk menyembah kepada Allah. Tapi orang-orang penduduk Intokiyah itu menolak dengan kedatangan Rasul, menolak dengan kedatangan utusan-utusan ini. Ada yang beriman, yaitu Habib An-Nijar yang sudah diceritakan kemarin. Siapa itu Habib An-Nijar? Ada yang menyebutkannya wali Allah yang sedang beribadah di dalam goa, kemudian mendengar bahwa Rasul itu akan dibunuh, kemudian turun menemui penduduk Intokiyah. Ada juga yang menyebutkan di dalam tafsir lain, Habib An-Nijar itu seorang yang bekerja di konveksi, kemudian sebagian hartanya disedekahkan kepada fakir dan miskin, dia cuma menerima setengahnya. Itu latar belakangnya Habib An-Nijar. Nah, yang beriman itu cuma Habib An-Nijar dari sekian penduduk Intokiyah. Maka persis dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu berdakwah selama 950 tahun dan hanya mendapatkan beberapa segelintir orang yang beriman akan kerasulan dan kenabian Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Dakwahnya 950 tahun tapi nggak ada yang ikut. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Nabi Nuh tahu. Nabi Nuh nomor berapa?
Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Kedua Adam Tong ya, masa nggak hafal nama-nama Nabi? Nabi pertama Nabi Adam, kedua Idris, ketiga Nuh. Adam, Idris, Nuh. Jadi Nabi Nuh itu nomor 3. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Berarti kalau dakwahnya 950 tahun, umurnya panjang. Jadi dari mulai Nabi Adam, umur manusia itu panjang. Nabi Adam umurnya 1000 lebih. Nabi Nuh umurnya melebihi dari 950 tahun. Dakwah 950 tahun dapatnya cuma segelintir orang. Bahkan yang ngenesin, yang miris, babanya yang dakwah, anaknya yang nolak. Siapa anaknya Nabi Nuh? Tom. Wah, bercanda mulu ngajinya kali. Anak Nabi Nuh siapa yang durhaka kepada Allah, yang gak mau ikut dakwah bapaknya? Namanya Kan'an. Kan'an itu kan diceritakan dalam Al-Quran, gak mau ikut bapaknya iman kepada Allah. Disuruh ibadah nyembah Allah, kata anaknya, "Enggak Pak, bapaknya udah sono. Saya emang gak mau." Akhirnya Allah turunkan apa? Banjir bandang yang gede. Jadi Nabi Nuh itu kisahnya banjir bandang. Banjir dong. Banjir itu udah ada di zaman Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh istimewanya bikin perahu di dataran tinggi. Dan aneh, yang namanya Nabi yang punya mukjizat, emang sebelumnya udah dikasih tahu Nabi Nuh bikin kapal. Kenapa? Nanti akan dipakai kapal itu. Bikin kapal, kemudian di atas gunung, di dataran tinggi. Kan orang-orang kafir pada waktu itu makin nyeleneh. Katanya Nabi Nuh ini emang udah otaknya udah rada-rada miring. Emang apa? Bikin kapal di dataran tinggi, siapa yang mau naik? Kata dia begitu. Tapi karena Allah punya rencana, ketika 950 tahun kagak ada yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah murka. Kemudian Allah turunkan hujan yang gede sehingga banjir. Banjirnya nggak nanggung-nanggung. Kalau kemarin di Bekasi cuman seatas atap rumah doang, kurang lebih 40 meter. Kalau di zaman Nabi Nuh banjirnya nyampe seatas gunung. Kalau udah perahu yang tadinya di atas gunung akhirnya bisa berlayar, saking banjirnya gede. Anaknya karena emang parku diajak sama babanya, nggak mau. Ya bunayya irkam ma'ana, hai anak sini ikut sama baba. Nggak mau Pak. Akhirnya mati, tenggelam banjir. Makanya kalau dibilangin sama baba, ngerti, dengerin ya. Kalau baba menasehatin dulu nih, dengerin, jangan sampai kayak Kan'an. Tuh, 950 tahun dakwah cuma dapat segelintir orang. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita, makin bontot. Kita ini kan umat bontot, umat akhir zaman yang kagak ada lagi. Makanya umurnya itu cuma sekitaran 60 sampai 70. Situna wasamon, 60 sampai 70 umurnya. Jadi makin kesini makin pendek umur. Beda dengan tadi Nabi. Tuh, jadi setiap utusan yang Allah utus itu enggak semuanya beriman. Ada yang menentang. Kenapa? Karena merubah kebiasaan yang tadinya menyembah tapekong, yang tadinya ibadahnya ngikutin kebiasaan nenek moyangnya, kemudian dirubah. Ini susah. Gitu. Maka kata Habib An-Najjar, "Attakhidhu min dunihi aliha." Kalau begitu emang apa saya enggak menyembah kepada Tuhan selain Allah?
In yuridnir rahman, in yuridnir rahman, yang apabila Allah yang maha pemurah itu menghendaki, bidurrin, sebuah kemadaratan, la tughni anni syafa'atuhum, maka tidak akan bisa dapat kepadaku syafa'atuhum, pertolongan, syai'an, sedikit pun bagi diriku. Iyuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a, ay la tadfa'u anni, tidak dapat menolak kepadaku atau dariku syafa'atuhum, pertolongan mereka, syai'an, sedikit pun, min su'i, daripada kejelekan, wal makruh, dan daripada yang dibenci, li'annahu, karena sesungguhnya Allah la syafa'ata, tidak akan memberikan syafaat lahum, kepada mereka, wala yunqidhun, dan juga mereka tidak pula dapat menyelamatkanku, ai la yukhallisuni, tidak dapat memberikan pertolongan kepadaku, min dalikal makruh, dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ayat ini, in yuridnir rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a, jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemadaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku. Artinya mereka, orang-orang yang mau membunuh utusan, membunuh Rasul, ketika Allah yang memberikan kemadaratan, maka tidak ada juga orang yang dapat memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Gitu. La tadfa'u anni syafa'atu syai'a minas su'i wal makruh. Tuh, maka di dalam tafsir lanjutannya, falamma sami'al qaum, maka tatkala mendengar kaum itu kalama Habibin, dengan ucapan Habib tadi, qalu, mereka berkata, itu para kaum Intokiyah, ya Habib, wahai Habib, inna haula'ir rusul, sesungguhnya mereka para rasul, sadduka an dini abai, bahwa para rasul itu sadduka, telah memalingkan engkau, andini abaik, daripada agama nenek moyang kita. Farji', maka kembalilah wahai Habib, andinir rusul, daripada agama yang dibawa oleh para utusan. Wa illa, dan apabila kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, yaqtuluka, maka kami akan membunuh, bi asyaddil adab, dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi kaum Intokiyah ini masih membujuk Habib An-Nijar. Kata mereka bahwa kamu itu telah dipalingkan oleh para utusan atau para rasul tadi, supaya meninggalkan agama nenek moyang dan memegang agama yang dibawa oleh para rasul. Maka kembalilah kepada agama nenek moyang. Diancam juga, kalau misalkan nggak kembali, maka kami akan menyiksamu. Bakal menyiksa. Diancam Habib An-Nijar ini. Qala, maka berkata Habib jawaban, dengan menjawab lahum, kepada mereka kaum, inni idzal lafi dhalalin mubin, inni, sesungguhnya aku, kata Habib An-Nijar, lafi dhalalin mubin, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya kalau Habib An-Nijar balik lagi menjadi kufur, balik lagi ke agama nenek moyang, inni idzal lafi dhalalin mubin, maka kalau saya balik lagi kepada agama yang zaman dulu nenek moyang itu, maka saya ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka nggak mau Habib An-Nijar, nggak mau balik kepada agama nenek moyangnya. Sekali dia memegang agama yang telah dibawa oleh para rasul, dia tidak kembali lagi untuk menyembah berhala,
patung-patung pada zaman agama nenek moyang. Tegasnya in raja'tu, apabila aku kembali ila dinikum, kepada agama-agama kamu, ba'dal Islam, setelah agama Islam, laqad kuntu, maka sungguh aku ini fi dhalalin mubin, ada di dalam kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum, karena sesungguhnya agama kamu orang-orang Indonesia batilun, adalah agama yang batil atau agama yang salah. Itu jadi diancam bakal dibunuh, tetap Habib An-Nijar tidak balik kepada kekufuran. Makanya ayat in yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum, kalau Allah memberikan kemudaratan, Allah memberikan manfaat dan syafaat, itu sudah ditentukan di dalam zaman ajalinya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita, itu akan terjadi. Dan apabila Allah tidak menentukan sesuatu hal memadaratkan terjadi kepada kita, maka tidak akan pernah terjadi. Dalam ayat lain, iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah, apabila mengenakan kepadamu suatu kemudaratan yang Allah tidak tetapkan buat kita, fala kashifalah, maka tidak akan pernah kena buat kita. Jadi apa yang telah terjadi di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Apa yang sudah terjadi dan dilewati di dalam dunia ini gak ada yang istilahnya kebenaran. Illa huwa, kecuali dia Allah, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kita kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha, Allah bisa memberikan kehendak kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadih, daripada hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Penyayang. Jadi dalam hidup ini, kalau Allah sudah tentukan buat kita, kita nggak usah khawatir. Kalau kita naik pesawat, kita nggak melihat orangnya, tapi kenapa kita tenang-tenang aja? Kalau naik pesawat, padahal itu timbang pesawat. Maka kalau misalkan kita mengakui adanya Allah sebagai Tuhan kita yang memberikan kita hidup dan kehidupan, memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita hidayah, kenapa kita masih bingung dalam menjalani hidup? Makanya zaman dulu ketika peristiwa COVID-19, orang-orang yang mukmin, yang benar-benar iman dan takwa kepada Allah, cuma satu ayatnya yang dibaca, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Itu yang diyakini orang-orang yang beriman ketika terjadi pandemi. Qul, katakanlah oleh Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan mengenai kepada kita semua illa ma kataballahu lana, kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ayat ini menegaskan bahwa apa yang telah terjadi hari ini dan yang akan datang semua sudah ditentukan. Kalau Allah kata Allah enggak kena, ya enggak kena. Kalau kata Allah suatu saat menjadi sebab kematian, ya bisa jadi mati. Makanya orang Islam itu tidak boleh memiliki rasa takut dan khawatir yang berlebihan.
kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah Allah Tuhan kami semua. Itu adalah ayat tentang ketauhidan kita, pasrahnya kita, yakinnya kita bahwa apa yang terjadi pada hari ini ataupun yang akan datang itu sudah ditetapkan oleh Allah, nggak bakal kena. Apa lanjutan ayat itu? Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun. Itu cakapnya ayat itu. Artinya bahwa dalam hidup ini bukan pasrah begitu aja. Ahlus sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdiyah itu memiliki tauhid dan pemahaman tentang qada dan qadar dibarengi dengan usaha. Kan tadi bahwa sesuatu yang terjadi hari ini dan yang akan datang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu mah Ustaz, kita udah enggak usah usaha, udah diem aja udah. Bukan. Itu pemahaman Jabariyah. Terserah Allah. Terserah Allah, itu salah. Terserah Allah lah, Allah sudah menetapkan. Allah yang maksa. Qadariyah bagus. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sejalan antara usaha dan doa. Allah sudah tetapkan itu, tapi di ujung ayat itu apa kata Allah? Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah falyatawakkal, mereka orang yang iman itu bertawakal. Artinya bahwa apapun yang terjadi kita udah mengantisipasi. Tawakal namanya. Tawakal itu usaha dulu, baru menyerahkan semua kepada Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhidnya, usaha itu perlu, doa juga penting. Maka usaha dan doa nggak bisa lepas keduanya. Kan dinyanyi nama qasidah, usaha tanpa doa disebut orang sombong. Usaha terus doa nggak pernah. Sombong. Kenapa? Dia merasa bahwa usaha yang dia lakukan, upaya yang dia lakukan itu ya usaha dia, nggak pernah berdoa. Tapi sebaliknya, usaha kagak, ngedoa mulu, kosong. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha kosong. Tiap hari berdoa mulu, ya Allah berikanlah rezeki untuk bisa menghidupi gua, tapi kagak mau kerja, yang nggak bisa datang itu rezekinya, mesti dicari. Itu makanya sejalan Ahlussunnah wal Jamaah itu antara usaha dan doa, yang ujungnya disimpulkan dalam akhir ayat itu wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, mereka orang mukmin itu bertawakal. Tawakal itu berserah diri, tetapi setelah berusaha. Ini kita usaha dulu, perkara nanti hasilnya ada apa enggak serahkan kepada Allah. Kenapa? Kita udah usaha, ya Allah saya udah usaha, emang dapatnya segini, ya udahlah, berdoa. Meskipun dapat segini, mudah-mudahan berkah, kemana aja nyampe. Itu namanya tawakal. Maka di dalam sebuah hadis dikisahkan sahabat yang bawa kuda, kemudian datang ke masjid, ditanya sama Rasul, kesini naik apa? Naik kuda. Mana kudanya? Orang di luar. Dia kata kagak, saya mah tawakal, berserah diri sama Allah. Kalau emang kuda itu jadi milik saya, jaga pergi. Tapi kalau emang kata Allah itu enggak jadi milik saya, itu kuda pergi. Kata Nabi, ya bukan begitu arti tawakal. Ikat dulu itu kuda, disuruh ikat dulu di tiang, di pohonan. Kalau udah diikat di tiang, si kuda masih kabur, ya bukan milik kita.
Kalau kita udah ngejagain barang yang kita punya motor, kita kunci, kemudian masih hilang aja tuh motor, ya udah bukan milik kita, itu namanya tawakal. Jangan punya motor tiba ngomong tawakal, berserah diri kepada Allah, saya pasrah dengan ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan. Motor taruh di depan, kalau di kunci setang, ya dituntun orang. Jadi tawakal itu usaha dulu. Di kunci motor masih hilang juga, ya udah, berarti itulah yang telah ditetapkan Allah buat kita. Maka zaman Covid itu ayat ini menjadi ramai, sebuah kekuatan bagi orang mukmin untuk bisa tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau Allah tidak mentakdirkan saya terkena sesuatu, maka nggak bakal kena. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Tuh, sama dengan ayat ini. Kata Habib Rizal, kalau memang saya ini sudah bertauhid, saya ini sudah memegang agama Islam sebagai agama yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah. Habib Rizal sudah mengucapkan iman kepada Allah dan iman juga kepada utusan, dan disuruh balik lagi kepada agama nenek moyang yang gak mau, meskipun taruhannya nyawa, siksaan. Jadi kita beruntung telah memeluk agama Islam, karena agama Islam itu agama yang benar. Agama Islam agamanya benar. Awas, ini kata-kata jangan sampai salah. Islam itu agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau Islam agama paling benar, itu salah maknanya. Kalimat yang benar adalah Islam itu adalah agama yang benar, bukan kalimatnya Islam agama yang paling benar. Tuh, jadi kita sudah ada di agama yang benar. Yang kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita beruntung sudah memegang agama Islam sebagai agama kita dari mulai kita hidup sampai nanti kita menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Karena kata Allah tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa orang yang nyari agama selain agama Islam, dia cari agama selain yang ada di agama Islam, pokoknya yang 5 itu selain agama Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka nggak bakal diterima selain agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini yang ngeri. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau orang di dalam hidupnya enggak megang agama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat ada di golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita orang agama Islam masih beruntung. Meskipun Islamnya Islam KTP, dah bahasa kasarnya KTP-nya Islam, tapi sholat kagak, puasa Ramadan belang bentong, nggak apa-apa, masih untung. Waduh, kayak dibelain yang kagak puasa ini. Ya masih untung ketimbang bukan orang Islam. Biar kata dia sholatnya jarang-jarang, puasa Ramadan berat, akhirnya belang bentong. Pertama dong dia puasa. Ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang orang lain nggak tahu kecuali dia yang melaksanakan ibadah. Itu istimewanya, teristimewa ibadah puasa sirriyah. Ini dia nggak puasa nih, Bang Haji Afin sahur mas sahur, tapi siang kita puasa apa kagak kan kita nggak tahu. Ya sahur mas sahur sama anak bini. Di kerjaan tengah bolong, pulang panas gerincangan, dia minum aqua sebotol, kan pulang ke rumah nggak tahu Pak kalau dia udah batal.
Itu istimewanya ibadah puasa. Ada yang begitu pengalaman jangan-jangan. Sahur sama anak bini tengah hari jam 2 pulang panasnya bering sahabat, masya Allah ini rumah tenggorokan berkeringat ya. Ada tukang es teh pucuk di lampu merah, gua beli aja bocah minum seteduh udah kayak puasa bocah. Puasa bocah, dong puasa besok puasa ya, kata emaknya. Iya mak, ntar kalau jam 12 nggak kuat buka aja, minum segelas atau minum sebotol, habis buka lu puasa lagi, dilanjutin ya. Dong puasa nggak kuat, johor buka, ntar lanjutin lagi sampai maghrib. Romannya itu ilmu dipakai padahal udah tua banget. Ilmu masih bocah dipakai. Kata ustadznya kalau puasa pagi sahur kemudian zuhur nggak kuat buka dah, timbang minum aqua sama nasi sedikit, nanti lanjutin lagi puasanya. Kata ustadz nih, itu ke bawah apa gede. Sahur di tengah 2 malam ada, di tengah jam 2 siang ada yang dagang es teh pucuk, dia batalin dulu, pulang ke rumah sore. Apa tahu bininya dia udah batal? Kan nggak tahu. Yang tahu cuma dia ikut buka aja udah. Ilmu masih kecil tuh dipakai. Bang Jasim. Iya, kan tantangannya berat. Jadi istimewanya puasa itu ibadah sirriyah. Enggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Tuh, hebatnya ibadah puasa. Jadi enggak puasa nih Ramadan, ya enggak apa-apa, terbayar kodok. Tapi masih beruntung juga. Saya bilang tadi orang yang beragama Islam beruntung, maka bersyukur kita sebagai orang Islam. Nanti di akhirat insya Allah kita itu bukan termasuk orang yang merugi. Biar kata puasanya ulang tahun, sholat nggak pernah, ibadah jarak-jarak ke masjid juga setahun 2 kali, masjid setahun 2 kali, ya nggak apa-apa. Yang penting agama Islam, nggak apa-apa. Sholat ke masjid setahun 2 kali, Idul Fitri apa Idul Adha, no masjid, nggak apa-apa. Yang penting agama Islam. Kalau selain agama Islam kata Allah bakal merugi kita. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam nanti dia akan rugi. Kalau kita masih Islam masih mending Pak, masih ada harapan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islamnya itu dia percaya kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad. Perkara dia tidak menjalankan syariat itu urusan dia dengan Allah. Nggak bisa juga kita menghukumi seseorang ketika kita tidak melihat secara mata terbuka kita dia tidak menjalankan agama Allah, kemudian kita vonis dia masuk neraka. Nggak bisa begitu. Memang neraka punya engkong lu. Tuh. Nggak puasa Pak, ya mungkin dia lemes. Nggak puasa Pak, nggak kuat imannya. Nggak puasa Pak, sakit jam 1 emahnya kambuh, ya buka. Itu kalau kita beragama Islam. Tapi kalau tidak punya agama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat kita termasuk orang yang merugi. Tapi kalau sudah punya KTP Islam, insya Allah umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Dan ini kabar gembira buat kita. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku kata Nabi nanti bakal masuk surga. Enggak pernah sembahyang masuk, enggak pernah puasa Ramadan enggak masuk, insya Allah. Yang penting agama Islam. Tapi kan agama Islam ini biar kata dia enggak sembahyang, biar kata dia puasa cuma tanggal 1 Ramadan doang, tapi kalau agamanya dihina, kitab Al-Qur'annya dicaci maki, dia yang paling depan. Aja sih. Jangan jauh baru kan. Yang penting agama Islam. Coba ada agama Islam dihina, kitab Al-Qur'annya dicaci maki, dia paling depan. Bahkan yang orang tukang mabok, biar kata dia tiap malam mabok, kalau agamanya dihina marah.
Ngapain hina-hina agama gua biar kata kagak sholat, biar kata gua nggak puasa, kalau agama gua dihina. Nih taruhannya nyawa gua tuh. Berani dia mati untuk agamanya. Coba kalau bakal Jasim karena ketau sembahyang, berani gak kira-kira? Kagak berani. Tuh, coba kalau udah mabuk mah, biar kata gua ada sholat, biar kata gua nggak puasa, tapi lu menghina agama gua, lu bawa borong, gua nggak takut. Yang penting gua mati dalam keadaan jihad. Allahu Akbar, sambil apa? Bener. Tuh, itu agama Islam. Saking imannya kepada Allah, dia yakin bahwa agama Islam itu agama yang lempeng, agama yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama Islam menjadi agama. Itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa Habib Rijal ini sama, apapun yang terjadi dia akan tetap bertahan di dalam agama yang telah dibawa oleh para rasulnya. Bagaimana kisah kelanjutannya ketika dia bertahan? Apakah ia hidup atau justru Habib Rijal ini mati dalam keadaan disiksa dan dibunuh? Insya Allah kita lanjutkan pada episode esok hari. Bagaimana nasib dari Habib Rijal yang mempertahankan agama, tauhid dan keyakinannya di hadapan teman-temannya untuk kembali kepada agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala dan asnam, patung-patung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan esok hari bagaimana kisah dari Habib Rijal dan juga para utusan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum